Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar filsafat di pertemuan ke-8 ini. Kita akan membahas tentang epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Kita mulai dari pengertiannya. Epistemologi berasal dari kata epistem atau pengetahuan dan logos atau ilmu. Sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji karakteristik, sumber, nilai, media, dan batasan pengetahuan. Epistemologi dapat diartikan sebagai studi filosofis tentang asal, struktur, metode-metode, kesohihan, dan tujuan pengetahuan. Oleh karenanya, epistemologi berusaha menjelaskan apa yang disebut kebenaran dan menjalankan cara yang dapat membantu diperolehnya kebenaran. Oke, dari dua pengertian tersebut kita dapat disimpulkan secara sederhana, epistemologi adalah cara-cara untuk mengetahui bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Ruang lingkup epistemologi menurut Muhammad Arifin yaitu hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, serta validitas pengetahuan. Sementara ruang lingkup epistemologi menurut Muhdor Ahmad yaitu hakikat pengetahuan, unsur pengetahuan, macam pengetahuan, tumpuan pengetahuan, batasan pengetahuan, serta sasaran pengetahuan. Objek dan tujuan epistemologi. Untuk objek epistemologi itu adalah segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Sementara tujuannya, menurut Jacques Martin berpendapat bahwa tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Selanjutnya ada aliran epistemologi barat. Yang pertama ada rasionalisme, di mana aliran yang menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi, dalam menentukan kebenaran hanya dengan akal, dan mereka berpendapat bahwa informasi dari pengalaman atau teori empirisme masih belum jelas, kacau, bahkan terkadang menipu, sehingga dalam mengatur informasi-informasi yang kacau tersebut diperlukan kerja akal. Selanjutnya ada aliran empirisme, yaitu aliran yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan melalui observasi dan penginderaan. Aliran ini diperkuat dengan teori Talabarasa yang diperkenalkan oleh John Locke bahwa manusia terlahir dalam keadaan kosong dan pengetahuan dan pengalaman hidupnya yang mengisi pengetahuan tersebut. Oke, perseteruan antara aliran rasionalisme dan empirisme ini menggugah seorang tokoh yang bernama Immanuel Kant dalam mengembangkan kritisme yang berusaha menjembatani kedua aliran tersebut. Sehingga aliran kritisme ini yaitu aliran yang mempercayai semua pengetahuan dari akal
tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman. Perkembangan selanjutnya dipelopori oleh Henry Bergson yang mencetuskan aliran intuisionisme, di mana aliran ini yang mempercayai bahwa kemampuan indera dan akal manusia terbatas sehingga mengembangkan kemampuan tingkat tinggi manusia, yaitu intuisi. Adapun karakteristik epistemologi barat, yang pertama, akal dan panca indera menjadi sumber utama pengetahuan manusia, sehingga di sini menurut paham ini tidak sepenuhnya percaya terhadap agama. Yaitu selanjutnya ada sekularisasi, pertentangan atas dimensi spiritual, dikotominasi ilmu pengetahuan. Ini terjadi akibat pemisahan ilmu agama dalam pengetahuannya. Antroposentrisme, pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta. Pandangan ini memiliki efek bahwa lingkungan hanya alat untuk kesejahteraan manusia. Ketidakpastian ilmu, empirisisasi, ini terjadi salah satunya karena sains modern berdasarkan objek ilmu yang sah adalah segala sesuatu yang bisa diamati oleh panca indera. Yang terakhir adalah desakralisasi, yaitu tidak adanya kesakralan dalam kehidupan mereka. Kelemahan epistemologi barat, yang pertama, kepercayaan mutlak pada akal sebagai pedoman kehidupan, pandangan dualistik, suka sekulerisme, humanisme, dan eksistensialisme sebagai nilai tertinggi. Dampak negatifnya sudah pasti dia akan sekularisasi. Yang kedua, liberal atau liberalisasi. Yang ketiga, dia akan ateisme atau tidak percaya adanya Tuhan. Oke, selanjutnya epistemologi Islam. Tren pembaharuan Islam atau yang dikenal dengan istilah tajdid pada awalnya ditolak dalam pemikiran Islam karena dianggap liberal. Said Qutb berpendapat bahwa Islam secara fleksibel menerima model-model pemikiran masyarakat modern. Meskipun syariat adalah hal yang abadi, namun penafsiran manusia terhadap hukum Islam melalui instrumen fikih bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan persoalan-persoalan modern. Sumber epistemologi Islam, sumber utamanya yaitu tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, serta Sunnah, dan sumber yang lainnya itu ada indera, akal sehat, dan intuisi. Aliran epistemologi Islam. Yang pertama ada Bayani, yaitu metode berpikirnya berdasarkan teks Al-Quran dan hadis baik secara langsung dan tidak langsung. Kedua ada aliran Irfani, pengetahuan yang diperoleh melalui rohani,
atau tersingkapnya rahasia-rahasia realitas Tuhan. Yang terakhir ada aliran burhani, di mana berpikir melalui kekuatan rasio, melalui dalil-dalil logika. Selanjutnya dapat kita lihat perbedaan antara aliran bayani, irfani, dan burhani pada tabel berikut ini, yaitu berdasarkan sumber, pendekatan, metode, tema sentral, validitas kebenaran, serta pendukungnya. Jika dilihat dari sumbernya, aliran bayani itu berdasarkan teks keagamaan, sementara irfani itu intuisi atau ilham, sementara burhani itu melalui rasio atau akal. Untuk pendekatannya, aliran bayani itu linguistik, irfani psikognostik, dan burhani itu adalah logika. Untuk metodenya, untuk bayani itu istinbat dan istidlal, sementara irfani itu adalah kasyif atau pengalaman. Untuk burhani itu analisis dan diskursus. Berdasarkan tema sentral, untuk aliran bayani itu kata-kata atau makna atau asal fur'u. Untuk irfani jahir batin, sementara untuk burhani adalah esensi atau eksistensi bahasa atau logika. Sementara dalam validitas kebenarannya, kalau bayani itu korespondensi, irfani intersubjektif, sementara burhani koherensi, konsistensi. Yang terakhir, untuk berdasarkan pendukungnya, untuk aliran bayani itu tailog, fuqaha, dan linguis, sementara aliran irfani itu sufi, dan aliran burhani itu adalah filosof. Oke, dapat kita simpulkan, epistemologi barat itu berpijak pada pemikiran filsafat yang sukarela dan menitik beratkan pada akal dan panca indera. Karakter berpikir spirit seperti ini menyebabkan kelemahan fundamental yang berpengaruh dalam tradisi keilmuan dunia. Sementara untuk epistemologi Islam berpegang pada syariat dengan proses penafsiran ilmu yang berbeda-beda namun fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Kerangka berpikir bahwa sumber ilmu adalah Allah menjadikan tiada pertentangan dalam hal pengkajian ilmu pengetahuan. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sarana berpikir ilmiah. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.